أعمالنا من يهده الله فهو مهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk bertolabul ilmi, nikmat untuk bermuajahah meskipun dengan kondisi daring, dan tentu saja nikmat untuk tolabul ilmi yang telah sama-sama kita laksanakan selama sekian pertemuan. Dan Masya Allah di Bumi Mengaji bersama Halaqah Silsilah Islam, eh, kita melaksanakan kembali kajian hadis Arba'in, dan juga Masya Allah di sini Bumi Mengaji yang menghadirkan jamaah dari berbagai pelosok Nusantara dan juga berbagai pelosok negeri, berbagai pelosok benua. Alhamdulillah. Salam serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian hadis Arba'in ini. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita memasuki hadis ke-26, di mana pada malam hari ini kita akan sama-sama menyimak tentang penjelasan eh, bahwa setiap sendi ada sedekahnya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, Gurunda kita tercinta Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala telah hadir di tengah kita. Untuk sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustazuna Roy yang telah hadir pada malam ini. Assalamualaikum Ustazi, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Ya. Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Ustazi, kita sudah memasuki pukul 8 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Tanpa berpanjang lebar untuk mempersingkat dan mengefektifkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada Ustazuna Roy untuk membimbing kajian pada malam hari ini. Tafadhal ya Ustaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini jam 8 waktu Indonesia Barat. Kembali kita insyaallah mempelajari satu hadis di antara hadis-hadis yang telah sampai kepada kita dari Rasulullah SAW. Dan masih kita bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan insyaallah pada sore hari ini atau di malam hari ini kita akan membahas bersama hadis yang ke-26 dari 42 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yang disifati hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim, hadis yang lafadznya sedikit akan tapi memiliki makna yang luas. Seperti biasanya, sebelum kita menjelaskan tentang hadis ini, maka satu di antara para peserta silahkan membaca terlebih dahulu hadis ini secara utuh. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu salama minan nasi alaihi sadaqah. Lanjut. Kulla kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu
wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatah miluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Demikian Ustaz. Nah, masih ada. Belum sempurna hadisnya. Nah, iya. Dilengkapi hadisnya. Ya. Tidak terlihat Ustaz. Afwan. Oh, maaf kepencet mic-nya. Baik. Kullu yaw kul kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'i ta'dilu ta'dilu bainal insnaini shadaqah wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa kullu khutwatin tamshiha ilal shalah shadaqah wa tumitul adza anit tariqi shadaqah rawahul Bukhari wal Muslim. Nah, beliau mengatakan rahimahullah al-haditsu as-sadis wal ishrun. Hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi, seorang sahabat yang memiliki atau meriwayatkan hadis paling banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sulama, dan ini dimaksud dengan sulama adalah persendian, pertemuan antara dua tulang. Karena manusia ini terdiri dari banyak persendian. Disebutkan dalam hadis, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam ini terdiri dari 360 persendian. Dan tentunya ini adalah menunjukkan bagaimana kudratullah azza wa jal, dan bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang mencipta, dan dialah al-musawwir, yang membentuk, yang mencipta. Allah SWT dengan hikmahnya menjadikan manusia ini memiliki banyak persendian, 360 sendi, yang dengannya tentunya manusia bisa memanfaatkan, menggunakan untuk berbagai aktivitasnya. Kalau kita pikirkan, seandainya Allah SWT menjadikan manusia ini tidak memiliki sendi, tulang yang lurus begitu saja, tangan yang lurus, tidak ada di sana sendi, tidak ada di sana siku, tidak ada
jari yang bisa diluruskan, bisa ditekuk, kaki yang tidak memiliki lutut, saya mereka tidak bisa banyak beraktivitas. Tapi lihat ketika masing-masing dari kita Allah SWT berikan sendi-sendi tersebut sehingga kita bisa memegang, kita bisa berjalan, kita bisa jongkok, kita bisa melompat, kita bisa nyetir, kita bisa duduk, kita bisa memutar balikkan badan kita dengan leluasa. Ini adalah tentunya nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Dan lihat bagaimana Allah SWT menjadikan dengan bentuk seperti ini, kita bisa memakai pakaian yang indah dan mudah bagi para penjahit untuk menjahit baju bagi manusia dengan bentuknya yang indah ini. Kullu sulama. Maka setiap persendian tadi minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian yang dimiliki oleh manusia sebenarnya dia adalah alaihi sadaqah, wajib bagi dia untuk bersedekah sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, memberikan bentuk yang begitu indah dan bermanfaat. Maka kewajiban dia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersedekah. Dan sedekah di sini wallahu alam ada hubungan yang erat dengan as-sidq, yaitu kejujuran. Kewajiban bagi dia adalah menunjukkan kejujuran dia, kesungguhan dia di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi sadaqah, kewajiban bagi masing-masing dari sendi tadi yang jumlahnya 360, kewajiban masing-masing adalah melakukan sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari ketika matahari terbit. Setiap hari di mana di hari tersebut matahari terbit, maka kewajiban dari masing-masing sendi tersebut adalah melakukan sedekah yang menunjukkan tentang kejujuran dia, menunjukkan tentang bersyukurnya dia kepada Allah SWT yang telah menciptakan. Maka ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa masing-masing dari persendian yang kita miliki ternyata dia memiliki kewajiban untuk bersedekah setiap hari. Bukan hanya satu hari atau 2 hari, setiap hari diwajibkan bagi masing-masing persendian tadi untuk bersedekah. Mungkin ada di antara kita yang merasa, oh ini adalah sesuatu yang berat. Bagaimana 360 persendian yang saya miliki ini harus bersedekah setiap harinya?
Maka Nabi SAW menyebutkan setelahnya, ternyata sedekahnya anggota badan kita, persendian yang kita miliki adalah dengan menggunakannya di dalam amal soleh. Cara bersyukurnya kepada Allah adalah dengan menggunakan anggota badan yang kita miliki ini untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah SWT yang telah menciptakan mereka. Maka beliau SAW menyebutkan setelahnya berbagai amal soleh. Dan itu adalah bentuk sedekah sendi-sendi kita. Beliau mengatakan, ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Engkau berbuat adil di antara dua orang, ini adalah sedekah. Berbuat adil misalnya kepada anak-anaknya. Dan dua di sini bukan merupakan pembatasan. Seandainya seorang memiliki anak-anak, kemudian dia berbuat adil di antara anak-anaknya, maka itu adalah perbuatan baik. Ini adalah termasuk amal saleh yang dicintai oleh Allah SWT. Karena Nabi SAW memerintahkan, "I'dilu baina auladikum." Hendaklah kalian berbuat adil di antara anak-anak kalian. Sebagaimana kita ingin semua mereka berbakti kepada kita, maka hendaklah kita juga berbuat adil kepada masing-masing dari mereka. Ini termasuk amal saleh. Termasuk di antara perbuatan adil adalah adil di antara istri, seandainya dia memiliki lebih dari satu istri. Adil di antara dua orang yang mereka saling berselisih. Kemudian dia statusnya sebagai penengah, pendamai, sebagai seorang qadhi, maka adalah dia berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan adil. Jangan sampai dia memihak kepada yang zalim, meskipun itu adalah orang tuanya sendiri, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Islam mengajarkan kita untuk berbuat adil. Dan melakukan itu karena takut kepada Allah SWT. Ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Engkau berbuat adil di antara dua orang adalah bentuk sedekah. Ini adalah termasuk amal soleh. Bentuk sedekah seseorang terhadap sendi-sendi yang Allah SWT ciptakan, yang Allah berikan kepada orang tersebut. Baik, berarti yang pertama adalah berbuat adil di antara dua orang. Ini adalah bentuk sedekah yang bisa dilakukan oleh seseorang setiap harinya atau pada waktu yang memang diperlukan. Dan ini adalah bentuk sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Kemudian beliau mendatangkan bentuk sedekah yang lain adalah wa tu'inu ar-rajula. Dan engkau membantu seseorang. Dan penyebutan ar-rajul, laki-laki di sini bukan merupakan pembatasan. Ar-rajul maksudnya di sini adalah seseorang, baik laki-laki maupun wanita. Engkau membantu dia dalam menaiki tunggangannya. Fatahmiluhu 'alaiha. Kemudian engkau mengangkatnya di atas tunggangan tersebut. Karena terkadang orangnya kecil tapi tunggangannya besar. Sehingga dia butuh orang lain untuk mengangkatnya. Membantu dia untuk menaiki kuda tunggangannya atau ontanya, maka ini adalah juga termasuk
sedekah. Jangan kita mengira itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kalau seseorang melakukan itu, niatnya adalah ingin membantu saudaranya, maka ini adalah termasuk sedekah. Allah SWT akan menilai itu adalah sebagai bentuk sedekah. Sedekah sendi-sendi kita di hari tersebut. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Sedekah. Atau engkau mengangkat untuk saudara tersebut di atas kendaraannya mata'ahu, itu bekal dia. Maka itu adalah sedekah. Karena terkadang seorang dia sudah berada di atas tunggangannya, kemudian sulit bagi dia untuk membawa langsung bekalnya. Kemudian kita bantu dia untuk mengambil bekalnya dan menaruhnya di atas kuda tunggangannya atau onta tunggangannya. Maka ini adalah bentuk sedekah juga. Dan ini bisa kita praktekkan di zaman sekarang. Seorang membantu orang lain memasukkan barang-barang di mobilnya untuk sebagai bekal dia atau barang-barang yang dia butuhkan dalam perjalanan tersebut. Maka ini adalah termasuk bentuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Dan kalimat yang baik adalah sedekah. Dan kalimat yang baik di sini memiliki banyak makna dan semuanya masuk dalam kalimat thayyibah. Karena al-kalimat thayyibah adalah ucapan yang baik. Ini bisa berupa membaca Al-Quran. Itu adalah ucapan yang baik. Berzikir, berdoa, atau memberikan nasihat, memberikan dakwah. Ini adalah termasuk sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Kalau doa tentunya adalah sedekah untuk diri kita sendiri. Berzikir untuk diri kita sendiri. Membaca Al-Quran sedekah untuk diri kita sendiri. Semuanya adalah masuk dalam al-kalimatut thayyibah. Sehingga seseorang hendaklah dia menjaga ucapannya supaya ucapannya bisa bernilai sedekah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Ucapan yang baik ya diantaranya adalah berupa ibadah. Demikian pula ucapan yang baik seperti nasihat atau tafaul, yaitu seseorang husnudzan dan mengucapkan ucapan yang baik, maka ini adalah al-kalimatut thayyibah. Ini adalah bentuk sedekah. Kemudian wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sedekah. Dan di dalam setiap langkah yang engkau lakukan menuju sholat, ini adalah sedekah. Kalau tadi berkaitan dengan muamalah kita kepada orang lain. Ternyata itu di dalam agama kita termasuk sedekah. Kemudian beliau menyebutkan di sini sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan itu juga termasuk bentuk sedekah. Beliau mengatakan setiap langkah yang engkau lakukan menuju sholat itu adalah sedekah. Langkah kanan maupun langkah kiri.
yang disebutkan dalam hadis bahwasanya satu langkah ini bisa mengangkat derajat dan satu langkah yang lain ini bisa menghapuskan satu dosa. Maka setiap langkah yang dilakukan oleh seseorang menuju sholat, yaitu ke masjid, untuk melakukan sholat 5 waktu, itu adalah bagian dari sedekah. Seorang bersedekah dengan cara beramal saleh. Karena ketika dia berjalan ke masjid, maka dia bergerak kakinya, bergerak tangannya, bergerak anggota tubuhnya, maka itu adalah bentuk sedekah dia. Demikian pula wa tumitu al-adha 'anit tariqi sedekah, dan engkau menghilangkan sesuatu yang mengganggu manusia dari jalan, itu adalah bentuk sedekah. Seorang melihat ya sesuatu yang mengganggu manusia di jalan, kotoran misalnya, atau kayu yang melintang, atau duri misalnya, kemudian dia pinggirkan, dia gerakkan dengan tangannya, dia kuburkan, maka ini adalah bentuk sedekah sendi-sendi kita. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah, dan engkau menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan manusia, itu adalah bentuk sedekah. Ini menunjukkan bahasanya sedekah bukan hanya amal ibadah yang sifatnya adalah melakukan perbuatan, bahkan termasuk diantaranya adalah menghindarkan atau menghilangkan sesuatu yang mengganggu manusia dari jalan, itu adalah bentuk sedekah. Bagaimana supaya manusia tidak tertimpa duri, tidak terganggu dengan gangguan tersebut, sehingga mereka selamat dari gangguan tersebut, maka ini juga dinilai sebagai sebuah sedekah. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwah dan juga para akhwat sekalian, bahwasanya sedekah bagi sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita adalah dengan menggunakannya di dalam berbagai amal soleh. Menggunakannya dengan berbagai amal soleh. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini, itu hanya contoh saja. Hanya sebagian saja dari amal-amal soleh tersebut. Ada yang berkaitan dengan membantu saudara seislam, ada yang berkaitan dengan berbuat adil di antara mereka. Nah, kalau mengangkat bekal saja atau membantu seorang naik di atas kendaraan saja itu adalah bernilai sedekah, lalu bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Ya, seseorang dia bukan hanya mengangkat bekal yang biasanya itu adalah sangat sedikit, tapi dia membantu saudaranya dalam perkara-perkara yang lebih berat daripada itu, tentunya ini adalah termasuk bagian dari sedekah. Ucapan yang baik yang kita ucapkan kepada saudara kita yang menjadikan dia gembira, itu adalah bentuk sedekah. Dan setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju ke masjid, ini adalah sedekah. Bahkan menghindarkan dari saudara kita sesuatu yang mengganggunya di jalan adalah bentuk sedekah. Lalu bagaimana dengan seseorang yang berusaha untuk menjaga lisannya, menjaga tangannya supaya tidak menyakiti saudaranya, maka ini adalah juga bentuk sedekah. Intinya bahwasanya hendaklah seorang muslim dan juga muslimah menggunakan anggota badan ini yang berupa sendi-sendi ini untuk berbagai amal soleh. Dan itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan juga muslimah
menggunakan sendi-sendi yang Allah SWT berikan kepadanya untuk berbagai amal soleh. Amal soleh tersebut bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa ibadah yang mahdoh, bisa juga ibadah yang fungsinya atau manfaatnya adalah juga sampai kepada orang lain. Kemudian di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan ketika beliau menjelaskan bahwasanya setiap pagi sendi-sendi tersebut diharuskan untuk bersedekah. Beliau menyebutkan dalam hadis Abu Dzar, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'ahuma min adh-dhuha. Dan cukuplah yang demikian, itu dianggap semuanya telah bersedekah ketika seseorang sholat 2 rakaat di waktu duha. Ketika seorang melakukan sholat 2 rakaat di waktu duha, yaitu sholat duha, maka dianggap itu sudah melakukan sedekah untuk setiap sendi yang jumlahnya 360 itu. Kenapa demikian? Karena ketika seorang melakukan sholat duha di waktu tersebut, berarti akan bergerak seluruh badannya. Digunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Berdiri, kemudian ruko, sujud, duduk, mengangkat tangan. Dia gunakan anggota badan tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka kata Nabi SAW, seandainya seseorang melakukan yang demikian, yujzi, itu sudah cukup dan dianggap dia telah melakukan kewajibannya. Dan ini bukan berarti sholat duha ini adalah sesuatu yang dilakukan setiap hari. Nabi SAW di sini hanya menyebutkan seandainya seseorang melakukan sholat duha itu sudah mencukupi. Dan bukan berarti kemudian sholat duha ini adalah dilakukan setiap hari. Karena seseorang bisa saja melakukan sedekah tersebut dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan dari sini kita bisa menjamak hadis ini dengan hadis yang lain di mana disebutkan bahwasanya dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat Nabi SAW melakukan sholat duha sampai mereka menyangka bahwasanya beliau tidak akan meninggalkannya. Artinya ada satu waktu di mana setiap hari Nabi SAW melakukan sholat duha. Kemudian mereka mengatakan, dan terkadang beliau meninggalkan sholat duha sampai kami mengatakan bahwasanya beliau tidak melakukan sholat duha. Nah, ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa terkadang sholat duha itu dilakukan dan terkadang tidak. Ini pendapat yang lebih kuat dan inilah yang dikuatkan oleh guru kami Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili di dalam kitab beliau Tajridul Ittiba. Bahwasanya sholat duha ini tidak dilakukan setiap hari. Jadi kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan. Itu yang lebih sesuai dengan sunnah. Tapi seandainya seseorang melakukannya setiap hari, maka ini tidak masalah. Tapi yang lebih sempurna adalah justru seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkadang beliau melakukan sholat duha tersebut dan terkadang beliau tidak melakukannya. Ini yang lebih sesuai dengan sunnah. Tapi seandainya seseorang meninggalkan sholat duha sama sekali tidak melakukan, maka dia tidak berdosa. Seandainya mereka melakukan setiap hari, maka ini juga tidak salah. Beliau mengatakan rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini
diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Tentunya banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, dan di antara faedah yang besar adalah bahwasanya ibadah yang kita lakukan setiap hari dengan berbagai jenisnya pada hakikatnya itu adalah termasuk sedekah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang memiliki sendi-sendi, memiliki anggota badan yang sehat dan demikian sempurnanya. Barakallahu fikum, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Nah, Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya Ustaz Una. Untuk penjelasannya di hadis Arba'in, hadis ke-26 ini tentang segala perbuatan baik adalah sedekah ataupun juga setiap sendi-sendi merupakan sodakoh. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini menghadirkan mata hati pendengaran kita di sini adalah dalam rangka katakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagian dari sodakoh atas nikmat syukur yang Allah karuniakan atas kesempurnaan fisik yang kita terima ini, Masya Allah. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh bertanya langsung secara interaktif dengan mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom Meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaannya melalui chat box pada Zoom Meeting ini. Kami persilakan jemaah. Alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ukti Indah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, dan tim kajian, serta seluruh umat muslim di dunia. Pertanyaannya, berapa kali sebaiknya sholat duha dalam sepekan? Demikian pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Tidak ada di sana penjelasan berapa kalinya ya. Seandainya seseorang hari ini dia melakukan, besok melakukan, besoknya lagi melakukan, kemudian suatu saat kok sibuk, kemudian dia tidak melakukan, kemudian besoknya lagi melakukan, maka ini insya Allah sudah sesuai dengan sunnah. Ya, tidak ada di sana ketentuan berapa kalinya. Nah, jadi seandainya seseorang dia melakukan beberapa hari, entah itu 3 hari, 4 hari, atau 5 hari, kemudian dia tinggalkan beberapa hari, kemudian melakukan lagi, atau dia lakukan hari ini, atau kemudian besok dia melakukan, kemudian besok dia tidak lakukan, maka insya Allah inilah yang lebih sesuai dengan sunnah. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari Umu Siti Linda Suwarno di Amerika Serikat atau US. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah. amin. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya di luar tema sedikit karena ini subjeknya lagi viral banget. Bagaimana pandangan para ulama mengenai peperangan di Gaza? Uh, uh, kepada apakah para ulama memihak Hamas atau bagaimana? Uh, Demikian pertanyaannya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang seperti ini yang menjawab tentunya adalah para ulama-ulama kibar, dan mereka telah memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bahwasanya kewajiban kita sekarang adalah tentunya yang paling utama adalah mendoakan untuk saudara-saudara kita
se-Islam yang di sana mereka termudarati. Banyak di antara mereka yang terzalimi dan mendapatkan mudarat, hancur rumah-rumah mereka, dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terbunuh, yang kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, kehilangan anggota badannya. Maka tentunya seorang muslim ketika dia mendengar ada di antara saudara-saudara mereka yang membutuhkan bantuan, yang mereka terzalimi, maka dia berusaha untuk membantu mereka dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seandainya ada di antara kita yang bisa membantu mereka dengan uang atau membantu saudara-saudara kita yang terzalimi tersebut dengan dengan tenaga, kesehatan misalnya, maka kita membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Tapi seandainya seorang tidak bisa melakukan yang demikian, maka dia berdoa. Berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT membantu dan menolong mereka, menjaga mereka dari orang-orang yang menzalimi mereka. Jangan sampai kita tidak memiliki perhatian sama sekali dengan saudara-saudara kita tersebut. Kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita dan tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan koridor syariat. Jangan sampai kita hanya bermodalkan semangat, tapi tidak kembali kepada kaidah-kaidah di dalam agama ini. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya berjihad, yang namanya berperang, ini adalah bagian dari ibadah. Di sana ada aturan-aturannya yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Di sana ada jihad yang merupakan jihadud dafa', yaitu membela diri. Dan di sana ada jihad yang menyerbu. Maka ini harus kita perhatikan. Seorang muslim yang diserang oleh orang yang kafir, maka kewajiban mereka untuk membela diri mereka. Kewajiban mereka adalah membela diri mereka. Ini dinamakan dengan jihadud dafa'. Adapun yang namanya jihad sebagaimana yang ada di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat ketika mereka menyerang Persia misalnya, atau Romawi dan seterusnya, maka itu semua harus bersama pemerintah dan juga penguasa yang sah. Jihad itu adalah di bawah penguasa yang sah, di bawah pemerintah yang sah. Mereka yang akan mengomando, mereka yang memberikan keputusan. Kemudian juga yang namanya jihad ini harus melihat kemampuan. Bukan hanya berdasarkan semangat saja, harus melihat kemampuan. Apabila kaum muslimin mereka dalam keadaan tidak mampu membandingkan antara kekuatan mereka dengan kekuatan orang-orang kafir, dan ternyata kemampuan mereka jauh lebih sedikit, maka ini berarti dia tidak mampu untuk melakukan amal soleh tersebut. Dan Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, beliau bersama kaum muslimin, kemudian Allah SWT mengeluarkan Ya'juj dan juga Ma'juj yang jumlahnya luar biasa. Sementara kaum muslimin hanya sedikit. Maka Allah SWT mengabarkan kepada Nabi Isa bahwasanya aku telah mengeluarkan sebagian hamba-hambaku yang tidak mungkin kalian bisa menghadapi mereka. Allah tidak mewajibkan mereka untuk memerangi
Ya'juj dan juga Ma'juj. Padahal mereka adalah orang-orang kafir. Allah menyuruh Nabi Isa dan juga kaum muslimin untuk pergi ke Gunung Tur, naik ke atas gunung, menyelamatkan diri mereka. Kemudian mereka pun berdoa kepada Allah SWT, meminta supaya Allah SWT menghancurkan dan membinasakan Ya'juj dan juga Ma'juj. Dan ini menunjukkan bahwasanya jihad apabila kaum muslimin tidak mampu, maka tidak diwajibkan. Apalagi kalau melihat bahwasanya dikhawatirkan di sana terjadi mudarat yang lebih besar. Dan inilah yang diwanti-wanti, diingatkan oleh para ulama kita. Jangan sampai seseorang karena terlalu semangat tapi tidak didasari oleh pertimbangan yang matang, membunuh satu orang kafir, kemudian akhirnya terbunuh ribuan kaum muslimin. Atau menghancurkan satu rumah orang kafir, kemudian dihancurkan ribuan rumah kaum muslimin. Nah, ini seseorang harus memiliki pertimbangan yang matang. Jangan sampai hanya sekedar semangat. Maka sekali lagi dalam hal ini seorang, dan ini adalah perkara yang besar ya, kita kembali kepada para ulama-ulama kita. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berfatwa, dan tentunya sekali lagi ya kita yang bisa kita lakukan ya sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kita mendoakan untuk saudara-saudara kita, semoga Allah SWT menjaga darah mereka, semoga Allah SWT melindungi mereka dari orang-orang yang menzalimi mereka. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Ustaz, untuk selanjutnya pertanyaan dari Umu Firlita. Silakan Umu Firlita. Tayyib Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya Ustadz, terkait dengan sodakoh ya Ustadz, termasuk kalimat thayyibah seperti berzikir dan ucapan la haula wala quwata illa billah. Yang menjadi pertanyaan Ustadz, apakah ada hadis Ustadz yang menyampaikan atau yang mengatakan bahwa la haula wala quwata illa billah itu hanya diucapkan la quwata illa, seperti ketika kita takjub dengan melihat nikmat Allah dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa, seperti itu. Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua tentang hadis apa namanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Ketika kita semisal melihat ada seorang yang memang semestinya kita berikan nasihat kebaikan seperti itu, tapi sudah kita tangkap bahwa ketika orang itu, ketika kita beri nasihat atau kita ingatkan dengan kebaikan itu menolak atau marah. Nah, apakah kita lebih baik diam seperti itu Ustadz atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama adalah tentang masalah ucapan la quwata illa billah. Maka tentunya yang sempurna, yang ada maknanya, dan itu adalah termasuk zikir dan pujian kepada Allah, adalah seorang mengatakan la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Tidak mungkin kita kuat untuk melakukan sesuatu, baik ibadah atau aktivitas, kecuali apabila Allah SWT dialah yang memberikan kita kekuatan. Ini adalah pujian kepada Allah. Dan kalimat yang menunjukkan ketawakalan seseorang kepada Allah. La quwata illa billah. Inilah yang sempurna. Adapun seseorang mengatakan la quwata illa, maka ini tidak ada maknanya. Dan khawatirnya di sini ada makna yang rusak.
Karena maknanya sebagaimana kita tahu, tidak ada kekuatan kecuali apa? Ya, dikhawatirkan di sini ada makna yang rusak atau minimal dia tidak memiliki makna. Sehingga kalau kita ingin memuji Allah, maka seseorang mengatakan la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Allah SWT yang memberikan kekuatan tersebut. Kemudian yang kedua tentang kalimat thayyibah, yang diantaranya adalah memberikan nasihat. Apakah seseorang ketika dia memberikan nasihat dan dikhawatirkan orang yang diberi nasihat dia marah, maka dia yang lebih baik adalah memberikan nasihat atau tidak? Kita katakan memberikan nasihat tentunya. Kalau memang dia melihat ada kemungkaran yang ada pada diri saudaranya, maka adalah dia berusaha untuk menasihati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka adalah dia rubah dengan kekuatannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Adapun yang terjadi setelah itu, dia marah misalnya, maka kita bersabar. Nasihat kita sampaikan, kemudian seandainya dia marah, maka di sana ada perintah yang lain yang kita kerjakan, yaitu apa? Bersabar. Makanya Luqman Al-Hakim, beliau memberikan nasihat kepada putranya. Di antaranya adalah ucapan beliau, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat dan perintahkanlah dengan kebaikan, laranglah dari kejelekan, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Maka kita diperintahkan di sini beramar ma'ruf nahi munkar dan juga bersabar atas apa yang menimpamu. Seandainya dia marah, bersabar. Dan kesabaran kita juga mendapatkan pahala. Amar ma'ruf nahi munkar kita mendapatkan pahala, kesabaran kita juga mendapatkan pahala. Sebagaimana dahulu para nabi, para rasul, para imam-imam, para dai, mereka juga beramar ma'ruf nahi munkar dan mereka bersabar atas apa yang menimpa mereka, bahkan bukan hanya bersabar atas ucapan yang menyakitkan yang mereka dengar atau marah, mereka pun juga bersabar atas perlakuan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang dia nasihati. Mungkin ada di antara mereka yang justru memukul, ada di antara mereka yang justru meludahi, mengganggu, mengusir, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Dan beliau SAW bersabar. Ya, demikianlah yang namanya dakwah. Kita dituntut untuk bersabar ketika menasihati dan juga mendakwai orang lain. Nah, Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, sangat detail sekali penjelasannya. Sebelum ke Amar, kita beralih dulu pertanyaan melalui chat box dari sama Johan Jubinma. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz ingin izin bertanya, apakah dengan menulis status di WA yang berisikan ayat Al-Quran dan terjemahnya atau menulis hadis-hadis pendek, apakah itu termasuk sedekah juga? Berharap dari status tersebut tambahan ilmu ataupun hidayah untuk saudara kita yang membacanya. Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, itu bagian dari sedekah karena itu adalah termasuk kalimat thayyibah. Itu adalah ucapan yang baik. Kita menyebarkan Al-Quran, menyebarkan hadis Nabi SAW sesuai dengan kemampuan kita,
di media yang kita miliki, maka kita berharap itu adalah termasuk bagian dari sedekah. Nah, Baik, Masya Allah. Jemaah sekalian, dan bagi yang ingin bertanya, kami akan prioritaskan terlebih dahulu pertanyaan sesuai dengan tema. Apabila ada yang di luar tema, mungkin nanti akan disampaikan pertanyaannya jika masih ada sisa waktu. Untuk selanjutnya, kami switch kembali pertanyaan melalui raise hand dari Ummu Amar di USA dan Kanada. Kami persilakan. Ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya bila ada perbedaan pendapat dan agak bingung memilihnya, Ustadz. Ditambah dengan hadis yang hari ini, ketika seseorang ingin melaksanakan sholat duha misalnya setiap hari, Ustadz. Tetapi ada yang mengatakan jangan setiap hari. Tetapi kalau dikaitkan dengan hadis yang hari ini untuk bersedekah, apakah kalau dirutinkan tiap hari jadi lebih baik atau bagaimana menurut Ustadz? Apakah bisa berganti-ganti dengan yang lainnya? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Kemudian sedikit satu lagi, Ustadz, bagaimana menyikapi tadi, Ustadz, ketika persendian Allah memberikan seseorang sehat dan persendian bersedekah. Tetapi bila seseorang dikaruniakan anak yang tidak sempurna, artinya dalam pandangan manusia dia cacat mental atau cacat fisik. Bagaimana menjawab dengan ringkas ketika kita bilang yang seperti ini memang inilah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan apa yang tadi kita sampaikan, karena ketika seseorang tidak melakukan sholat duha, maka seorang muslim dan juga muslimah, dia melakukan sholat wajib. Dia melakukan sholat wajib. Yang di situ dia bersujud, berrukuk, berdiri, mengangkat tangan, duduk. Maka ini juga dinilai sebagai sebuah sedekah. Dia melakukan sholat-sholat yang lain. Sholat rawatib, sholat wajib. Sehingga tidak ada pertentangan di sini. Jadi ketika seseorang misalnya tidak melakukan sholat duha di hari tersebut, maka dia melakukan sholat-sholat yang lain. Di sana ada sholat rawatib, di sana ada sholat wajib, dan itu juga dinilai sebagai sebuah sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian tentang pertanyaan yang kedua, apabila di sana ada saudara kita yang mereka cacat, maka ini tidak bertentangan dengan bahwasanya Allah SWT dia adalah ahsanul khaliqin. Allah SWT dialah yang sebaik-baik pencipta. Bukan berarti bahwasanya Allah SWT kemudian menjadikan manusia semuanya dalam keadaan sempurna anggota tubuhnya. Tapi secara umum, sebagian besar manusia Allah SWT ciptakan dengan bentuk yang sempurna. Tapi Allah SWT terkadang menguji sebagian manusia. Menguji sebagian manusia dengan cacat matanya, atau kakinya, atau tangannya, atau wajahnya. Karena hikmah yang Allah SWT inginkan. Dan di antara hikmahnya adalah supaya orang atau manusia bersyukur. Ketika dia melihat saudaranya ada yang diciptakan oleh Allah dan dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan dia buta. Dan diciptakan oleh Allah dalam keadaan misalnya tangannya demikian dan demikian. Maka dia bersyukur, alhamdulillah yang telah menjadikan aku seperti ini. Supaya dia atau manusia melihat Allah mampu untuk menjadikan dia seperti itu. Tapi Allah SWT berikan kepada dia tubuh yang lebih sempurna. Nah, ini tentunya Allah SWT memiliki hikmah selain dari apa yang kita sebutkan. Cuma yang perlu kita ingatkan di sini adalah
bahwasanya sebagian besar manusia Allah SWT jadikan tubuh mereka, badan mereka adalah tubuh yang sempurna, dan Allah SWT apabila menghendaki maka menjadikan sebagian makhluk itu memiliki tubuh yang tidak sempurna, dan tentunya Allah SWT memiliki hikmah di balik itu semuanya. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, demikian penjelasan dari Ustaz Harun atas pertanyaan dari Ummu Ahmad. Untuk selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Ummu Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz selalu istiqomah dan sekeluarga. Izin bertanya, kakak Ana seorang gadis yang menikah dengan seorang duda 3 anak. Dalam kurung, anak hasil bawaan suaminya. Kemudian suaminya meninggal dan kakak Ana masih serumah dengan anak tirinya. Tapi saat ini kakak Ana mau menikah lagi. Pertanyaannya, apakah calon suami yang baru berkewajiban menafkahi anak tiri kakak Ana? Dan apakah itu mahramnya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah itu merupakan kewajiban dia untuk memberikan nafkah? Wallahu Anak a'lam. tirinya. Anak tirinya. Jadi asalnya yang menjadi kewajiban dia adalah tentunya istrinya. Istrinya ini merupakan kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Adapun anak tiri, wallahu alam, bukan kewajiban dia, akan tapi tentunya seandainya dia memberikan nafkah, ini adalah sebuah kebaikan, ya sebuah ihsan, sebuah perbuatan baik ya kepada eh, istrinya. Karena ketika istri tersebut melihat suaminya yang baru membantu dia dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tentunya ini adalah merupakan perbuatan baik kepada istri tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, Baik, jazakumullah khairan ya Ustazi untuk penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan pertanyaan dari Akhir Raihan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, saya mau nanya Ustaz, kalau misalnya saya saya bersedekah, lalu balasan itu kok cepat banget gitu. Nah, tapi saya khawatir cuma dibalas di dunia, lalu di akhirat nanti nggak dapat apa-apa, Ustaz. Nah, apakah itu salah atau ada pendapat Ustaz nggak mengenai hal itu tentang ya dalam pandangan agama gitu, Ustaz. Nah, tuh yang kedua, kalau misalnya kan ada akun-akun dakwah yang suka nge-repost ceramah-ceramah antum kepotong-potong di sosmed atau di ya di Instagram, di TikTok, di YouTube. Nah, itu kan terkadang ada juga yang mendapatkan eh, AdSense misalnya atau misalnya iklan gitu, Ustaz. Nah, apakah antum ini sebagai Ustadz mengizinkan hal itu terjadi saat tanpa izin dari antum secara langsung gitu? Misalnya ada akun dakwah yang tanpa izin memotong ceramah antum lalu masukkan di YouTube ada AdSense-nya, lalu AdSense-nya itu bukan ke antum tapi ke akun tersebut, akun dakwah tersebut. Nah, itu apakah antum mengizinkan atau enggak, Sat? Itu aja, barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Tadi pertanyaan pertama apa? Kalau misalnya sedekah lalu Oh iya, saya baik. Ya, sedekah ya. ya. Baik, Kalau Allah. sedekah itu Nah, Allah SWT terkadang memberikan pahala bagi orang yang beramal soleh di dunia. Ini adalah karunia dari Allah SWT. Bukan berarti kemudian seseorang ketika mendapatkan kebaikan di dunia karena sebab amal soleh yang dilakukan, kemudian dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Tidak. Karena pahala
beramal soleh itu terkadang Allah SWT berikan di dunia dan juga di akhirat. Makanya dalam ayat Allah SWT mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengamalkan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yaitu kehidupan yang di dunia ini, yang bahagia dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Allah SWT berikan kebaikan tersebut di dunia, dan Allah SWT akan berikan pahalanya di akhirat. Jadi ini adalah keutamaan dan karunia yang Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian yang kedua tentang masalah memotong-motong video tadi, maka tentunya orang-orang yang atau saudara kita yang memotong video dari seorang ustadz ini harus amanah, karena ketika seseorang memotong-motong dan dia tidak amanah, artinya ada sesuatu yang tidak lengkap, tidak sempurna sehingga dipahami oleh orang lain dengan pemahaman yang salah, maka ini tentunya akan membawa beberapa kerusakan. Kerusakan diantaranya adalah mungkin orang jadi salah dalam mengamalkan agama, salah dalam memahami hadis, salah dalam memahami ayat. Kenapa? Karena dia memotong tadi. Ya, tapi seandainya dia memotong dengan profesional dan dia adalah orang yang berilmu dan mengetahui mana yang bisa dipotong dan tidak merusak maknanya, kemudian dia sebar dan banyak orang yang mendapatkan manfaat, tentunya dia mendapatkan pahalanya dan ustadz tersebut juga mendapatkan bagian dari pahalanya. Nah, ini yang perlu kita nasihatkan bagi saudara-saudara kita yang mungkin memiliki niat yang baik, yang ingin berdakwah, yang ingin menyebarkan Islam ini dengan memotong sebagian video yang dimiliki oleh para asatidzah kita, maka hendaklah dia berhati-hati. Dan tentunya kita sebagai seorang dai asalnya adalah kalau memang itu bermanfaat dan dipahami dengan baik oleh orang lain, kita justru malah senang. Karena ini adalah tentunya bagian dari tambahan pahala bagi kita semuanya. Adapun tentang misalnya mengambil bagian harta atau faedah dari video-video tersebut, wallahu alam, kalau anak pribadi seandainya itu adalah sesuatu yang halal maka tidak masalah. Seandainya itu adalah sesuatu yang halal maka tidak masalah. Nah, dan masing-masing ustaz tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Wallahu taala a'lam. Nah, barakallahu fikum. Mungkin itu Baik. yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Ahsanul jazak kepada Ustazuna Abdullah Roy Hafizahullah wa Ta'ala yang telah menyampaikan kajian kitab Arba'in Nawawiyah di pertemuan ke-27 dalam pembahasan hadis ke-26 tentang segala perbuatan baik adalah sedekah. Dan jemaah sekalian rahimanirkumullah, dengan demikian berakhir pula kajian kita pada malam hari ini dari HSI yang bekerjasama dengan Bumiku Mengaji di hari Sabtu, hari ke-7 di bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2023. Dengan demikian kami akan tutup kajian pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustazuna Abdullah Roh Hafizahullah Ta'ala dan
dan juga seluruh kerabat yang bertugas pada malam hari ini, baik dari tim HSI